Assalamualaikum guys. Gimana tadi videonya? Udah paham belum? Nah, di sini yaitu untuk menjelaskan rumus-rumusnya. Kesetimbangan benda tegar. Nah, yuk kita lihat videonya dan disimak ya supaya kalian mengerti. Sebelum kita masuk ke pembagian materi mekanika benda tegar, ada baiknya bila kita mengerti dulu apa itu kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka gerakannya akan tetap konstan. Sedangkan, benda tegar sendiri adalah benda yang berbentuk geometrinya akan selalu tetap meskipun dikenakan gaya. Jadi sekalipun dia bergerak secara translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya, meja, kursi, bola, dan lain-lain. Syarat dari kesetimbangan benda tegar yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Bernilai 0 sama dengan tidak bergerak. Nah, saatnya kita masuk ke pembagian materi dari mekanika benda tegar. Mekanika benda tegar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada gerak rotasi dan yang kedua, energi kinetik rotasi. Di gerak rotasi, dibagi lagi menjadi 3 materi. Yang pertama ada momen gaya, momen inersia, dan ketiga momentum sudut. Dan pada energi kinetik rotasi, ada gerak menggelinding benda tegar. Gerak rotasi. Penyebab dari gerak rotasi suatu benda adalah momen gaya. Benda yang berotasi akan menimbulkan percepatan sudut. Persamaan benda yang berotasi adalah S sama dengan posisi sudut dikali R. Vt sama dengan omega dikali R atau kecepatan sudut. At sama dengan A dikali R atau percepatan sudut dikali R. Di mana R adalah jarak titik ke sumbu putar T adalah simbol untuk arah tangensial. Berikut adalah rumusnya dan keterangan dari rumus tersebut. Momen gaya atau torsi. Besar momen gaya secara matematis. Besar momen gaya adalah hasil kali besar gaya atau F dengan lengan gaya atau L yang dirumuskan sebagai T sama dengan F dikali L. T-nya adalah momen gaya dan F-nya adalah gaya, satuan Newton, L-nya lengan gaya atau satuannya meter. Arah momen gaya. Momen gaya merupakan besaran vektor, karenanya selain mempunyai besar, momen gaya juga mempunyai arah. Arah momen gaya diketahui dengan mudah menggunakan aturan tangan kanan. Momen inersia dalam beban rotasi. Rumus momen inersia benda tegar homogen. 1. Batang pejal I sama dengan 1/12 ml kuadrat. 2. Cincin tebal I sama dengan 1/2 mr kuadrat. 3. Silinder berdinding tebal I sama dengan 1/2 mr kuadrat. 4. Cincin tipis I sama dengan 1/2 mr kuadrat. 5. Piringan I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Nah, momentum sudut. Untuk momentum sudut, benda yang melakukan gerak lurus mempunyai momentum yang dapat dihitung menggunakan rumus. Terus untuk L-nya, L itu sama dengan I. Keterangannya itu L sama dengan momentum sudut kilogram meter persegi atau meter kubik. I-nya momen inersia kilogram meter persegi dan kecepatan sudut radiasi. M-nya massa kilogram, V-nya kecepatan. Energi kinetik rotasi. Momen inersia dinamakan inersia rotasi dan massa adalah inersia transiasi. Massa tak tergantung pada letak sumbu putar, tetapi momen inersia justru sangat tergantung pada letak sumbu putar. Dan di samping ada rumus-rumus energi kinetik rotasi. Gerak menggelinding bola tegar. Secara umum, gerakan tersebut sangat kompleks. Misalnya, sebuah silinder bergulir di jalan yang lurus sehingga sumbu rotasi tetap sejajar dengan orientasi awal di ruang. Perhatikan sebuah silinder seragam radius R bergulir tanpa slip pada permukaan horizontal. S sama dengan R kali Q. Oleh karena itu, kecepatan translasi pusat massa untuk gerak roaming murni diberikan oleh rumus-rumus yang ada di bawah ini. Sekian dari kami dan terima kasih.